Saat Xiao Yan berdiri dari tempat duduknya, 4 tokoh lainnya perlahan berdiri dari kursi 4 klan besar lainnya. Dalam sekejap, mata orang-orang di aula berkumpul pada mereka berlima. Para kandidat yang dikirim klan Dan dan Cao tidak melebihi harapan Ye Zhong. Mereka adalah Cao Xiu dan Dan Xuan. Klan Bai diwakili oleh orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan, yang adalah pria bernama Bai Ying. Kandidat klan Kui adalah seorang pria kecil. Meskipun Xiao Yan tidak tahu siapa dia, kemungkinan orang ini tidak biasa karena dia cukup mampu untuk dikirim oleh klan Qiu. Penatua Cheng di arena perlahan menyapu matanya kelima orang. Setelah itu, matanya berhenti pada Xiao Yan. Penatua ini telah bersahabat dengan klan Ye di masa lalu. Namun, karena penurunan klan Ye selama bertahun-tahun, klan Ye jarang datang ke kota Pil Suci. Oleh karena itu, hubungan mereka menjadi jauh lebih pucat. Namun demikian, Penatua Cheng merasa kasihan dengan kesulitan klan Ye. Dia pernah membantu memasukkan kata-kata yang bagus. Ini telah memungkinkan klan Ye mendapatkan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup hari ini. Para kandidat yang mewakili berbagai klan, silakan masuk ke arena. Xiao Yan dan sisanya perlahan berjalan di depan mata seluruh aula saat mendengar kata-kata samar Penatua Cheng. Setelah itu, mereka berdiri di arena agak jauh sambil membawa beberapa kehati-hatian. Dan Xuan dari klan Dan menyapa Penatua Cheng. Dan Xuan berdiri tegak saat dia menangkupkan tangannya ke Penatua Cheng dan dengan hormat menyambutnya. Cao Xiu dari klan Cao. Bai Ying dari klan Bai. Qiu Qi dari klan Qiu. Cao Xiu dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dan menyapa sesepuh setelah Dan Xuan melakukannya. Penatua Cheng ini adalah salah satu dari 8 sesepuh agung Menara Pil. Posisi mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan beberapa sesepuh biasa. Bahkan 5 klan besar memperlakukannya dengan hormat. Xiao Yan, perwakilan dari klan Ye, menyapa Penatua Cheng. Meskipun formalitas seperti itu tidak berguna, itu adalah sesuatu yang masih perlu dilakukan. Xiao Yan bukanlah orang muda dan tidak berpengalaman. Dia secara alami tidak akan bertindak sombong dan menghilangkan kesopanan ini. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat itu segera menyebabkan banyak mata terkejut dilemparkan ke arahnya. Namun, semua yang duduk adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, mereka samar-samar menyadari hubungan antara Xiao Yan dan klan Ye. Oleh karena itu, mereka tidak tampak terlalu terkejut. Bagaimanapun, tes semacam ini tidak secara eksplisit membatasi 5 klan untuk mendapatkan bantuan orang luar. Haha, Xiao Yan ya. Nama ini cukup sering terdengar akhir-akhir ini. Penatua Cheng membelai janggutnya dan tertawa. Dia secara alami menyebutkan masalah lembah sungai es beberapa waktu sebelumnya, yang telah menyebabkan kegemparan besar. Pertempuran yang menggetarkan jiwa yang meletus di dalam kota Ye telah menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan di seluruh wilayah Pil. Itu hanya pertarungan kecil. Bagaimana itu bisa menangkap mata besar Penatua Cheng? Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Bagaimana ini bisa menjadi pertarungan kecil? Anda bahkan berani menyerang seseorang secara acak dari klan Bai saya. Jelas, Anda memandang rendah klan Bai saya. Meskipun lembah sungai es tidak dapat melakukan apapun padamu, kamu harus menyadari bahwa ini adalah kota Pil Suci, bukan kota Ye kecil itu. Bai Ying dari klan Bai di sampingnya dengan dingin tertawa setelah Xiao Yan berbicara. Xiao Yan tersenyum dengan cara yang tidak berkomitmen dalam menghadapi ejekan dingin Bai Ying. Dia tidak berdebat dengannya. Sebaliknya, dia menyilangkan 10 jarinya di depannya dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar provokasi Bai Ying. Bai Ying dengan dingin tersenyum saat melihat bagaimana Xiao Yan bertindak. Dia juga mendengar bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Namun, ini tidak cukup baginya untuk takut pada Xiao Yan. Kelas menengah tingkat 7 memiliki kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah. Dia sudah maju ke level ini setahun yang lalu sementara Xiao Yan baru saja mendapatkan lencana kelas menengah tingkat 7 beberapa hari yang lalu. Penatua Cheng tidak menghalangi suasana tidak harmonis semacam ini di antara keduanya. Hal semacam ini biasa dan tidak bisa dianggap istimewa. Dia akan membiarkan mereka secara acak menemukan kesalahan satu sama lain selama mereka tidak menghalangi kemajuan ujian.
Karena tidak ada masalah, biarkan tes hari ini dimulai. Penatua Cheng perlahan melangkah mundur. Sebuah barang yang ditutupi oleh kain hitam ada di belakangnya. Dia mengulurkan tangannya dan melepas kain hitam, memperlihatkan tablet batu yang tingginya sekitar 10 kaki. Sebenarnya, itu tidak akurat untuk menggambarkannya sebagai tablet batu karena tablet batu ini transparan, memberikannya penampilan seperti kristal. Tes kami dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini adalah pengujian jiwa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa roh adalah fondasi terpenting dari seorang alkemis. Hanya dengan jiwa yang kuat seseorang akan memiliki persepsi spiritual dan kontrol spiritual yang cukup. Penatua Cheng menunjuk ke tengah tablet batu. Ada piring halus melingkar di sana. Dia berkata, Anda masing-masing akan memasukkan kekuatan spiritual Anda ke dalam piring ini. Ini akan menguji nilai roh Anda. Nilai ini disebut nilai jiwa oleh Menara Pil. Selama nilai jiwa seseorang mencapai di atas 400, seseorang akan lulus ujian. Rekor tertinggi selama ujian nilai jiwa dari ujian 5 klan besar dipegang oleh Cao Ying. Saat itu, nilai jiwanya telah mencapai 976. Tidak ada yang memecahkannya sampai sekarang. Mata Penatua Cheng beralih ke kursi pemimpin klan Cao ketika dia berbicara sampai saat ini. Cao Ying berpakaian hitam menopang pipinya dengan satu tangan di tempat itu. Tangannya yang lain sedang bermain dengan manik-manik giok bundar. Sikapnya yang santai dan tidak peduli tidak berubah hanya karena dia telah menjadi fokus dari tatapan sekitarnya. Haha, karena kalian semua tahu aturannya, mari kita mulai. Siapa yang akan pergi duluan? Penatua Cheng menarik pandangannya dan tersenyum saat dia bertanya pada kelompok Xiao Yan. Mereka berlima terdiam setelah suara Penatua Cheng terdengar. Sesaat kemudian, pria bernama Qiu Ji mondar-mandir klan Qiu akhirnya memimpin untuk melangkah maju. Setelah itu, tangannya dengan lembut menyentuh tablet batu itu. Kedua matanya tertutup saat kekuatan spiritual bergerak di sepanjang tangannya dan melonjak ke dalamnya. Bip bip bip. Orang bisa melihat pelat cermin halus di tengah tablet batu tiba-tiba mengeluarkan suara bip setelah kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam tablet batu. Setelah itu, nomor merah darah di atasnya tiba-tiba melonjak. Ini berlanjut selama sekitar 10 detik sebelum berhenti pada nomor 707 di depan banyak mata. Qiu Ji akhirnya melepaskan tangannya setelah nomornya stabil. Dia melirik nomor di piring dan menghela nafas lega. Jumlah ini sudah dianggap tinggi. Beberapa alkemis tingkat 7 biasa bahkan tidak akan bisa mencapai angka ini. Xiao Yan di sampingnya tenggelam dalam pikirannya setelah melihat nomor itu. Dia bisa merasakan bahwa Qiu Ji ini memiliki kekuatan spiritual yang besar. Namun, nilai akhir ini hanya 707. Dari sini, dia samar-samar bisa merasakan betapa menakutkannya Cao Ying. Bagaimanapun, dia jauh melebihi jumlah ini 2 hingga 3 tahun yang lalu. Dia bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai saat ini. Dengan hasil ini, Qiu Ji perlahan melangkah mundur. Bagaimanapun, jumlah ini jauh melebihi tanda kelulusan. Tidak perlu lagi baginya untuk khawatir tentang apapun. Bai Ying mengikuti dengan cermat setelah Qiu Ji melangkah mundur. Dia dengan dingin tersenyum saat melirik Xiao Yan. Baru kemudian dia meletakkan tangannya di atas tablet batu. Dia menghirup udara sebelum kekuatan spiritualnya meletus darinya. Bip bip bip. Saat kekuatan spiritual Bai Ying terus mengalir, nomor merah darah di piring dengan cepat mulai melambung. Dalam beberapa detik, itu sudah mencapai 700. Setelah itu, terus berbunyi bip. Itu berhenti di nilai 785. Beberapa percakapan pribadi pecah di dalam aula besar ketika semua orang melihat nomor di tablet batu. Wajah anggota klan Bai dipenuhi dengan kebanggaan. Wanita berpakaian putih, Xiao Yan telah bertemu saat dia sedang diuji untuk lencana tingkat di Menara Cabang, saat ini sedang melihat Bai Ying dengan kilatan di matanya. Penatua Cheng perlahan mengangguk ketika dia melihat nomor di piring Nirvana. Hasil ini sudah bisa dianggap sebagai yang teratas. Reputasi menjadi yang terkuat di antara generasi muda klan Bai benar-benar bukan hanya membual. Setelah Penatua Cheng menekankan tangannya ke udara kosong, percakapan di dalam aula akhirnya mulai berhenti.
Matanya beralih ke Xiao Yan, Dan Xuan, dan Cao Xiu saat dia tersenyum dan berkata, "Giliranmu." Mereka bertiga saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Cao Xiu tersenyum tipis dan berkata, "Karena kalian berdua memilih untuk menjadi yang terakhir, aku akan menjadi yang pertama melangkah maju dan menunjukkan ketidakmampuanku." Setelah mengatakan ini, Cao Xiu berjalan ke depan dan perlahan mendekati tablet batu itu. Dia menyentuh tablet sebelum matanya terbuka lebar dan energi yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Bip bip bip. Setelah gelombang energi dari tubuh Cao Xiu, orang bisa melihat nomor merah darah di piring dengan cepat mulai naik. Dalam sekejap mata, itu telah menembus angka 800 dan akhirnya berhenti perlahan pada nilai 846. Beberapa napas terkejut muncul di dalam aula besar saat semua orang melihat nilai jiwa di tablet batu. Nilai ini sudah bisa dianggap sangat baik di antara tingkat kelas menengah tingkat 7. "Kalian berdua, giliranmu." Cao Xiu perlahan melangkah mundur dan berbicara setelah mengalihkan pandangannya ke Dan Xuan dan Xiao Yan. Dan Xuan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia memberi Xiao Yan senyum hangat samar sebelum perlahan melangkah maju. Dan Xuan tidak diragukan lagi telah menyebabkan sejumlah mata yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula besar berkumpul padanya saat dia melangkah maju. Cao Ying, yang telah bertindak tidak peduli, melemparkan matanya yang cantik. Dan Xuan adalah bakat terkenal dari klan Dan. Banyak orang tahu bahwa Dan Xuan akan menjadi penerus klan Dan di masa depan. Kemampuan dan karakternya menyebabkan dia memiliki kualifikasi seperti itu. Dan Xuan berhenti di depan tablet batu di depan banyak tatapan. Tangannya dengan lembut diletakkan di atas tablet batu, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kecemasan sedikit pun. Tangan Dan Xuan menyentuh tablet batu. Dia perlahan menutup matanya dan kekuatan spiritual yang agung perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Bahkan sekelilingnya samar-samar menjadi terdistorsi. Ini menyebabkan beberapa kejutan melintas di mata penatua Cheng di sampingnya. Kekuatan spiritualnya yang besar dan kuat melonjak ke tablet batu. Setelah itu, suara bip cepat sekali lagi bergema di atas arena. Angka-angka merah darah di piring mulai dengan cepat melonjak dengan kecepatan yang menyebabkan jantung seseorang berpacu. Jumlah yang melonjak menembus angka 700 dalam sekejap mata. Detik berikutnya, itu menembus 800. Hanya pada saat inilah kecepatannya mulai melambat. Namun, jumlahnya terus melonjak perlahan. Akhirnya, menembus puncak kategori 800 di tengah suara orang menghirup udara dingin. Akhirnya berhenti di nilai 903. Seluruh tempat itu sunyi ketika semua orang melihat nomor merah darah di piring. Banyak tatapan penuh pujian ditembakkan ke Dan Xuan. Dia memang layak menjadi penerus klan Dan berikutnya, dan dia memang bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Penatua Cheng tersenyum dan mengangguk pada saat ini. Karena Dan Xuan mampu mencapai angka seperti itu, kemungkinan dia akan segera maju ke alkemis kelas 7 tingkat tinggi. Selain itu, usianya yang masih muda sangat terpuji. Di masa depan, dia bahkan mungkin memiliki kualifikasi untuk melangkah ke alam guru. Kejutan melintas di mata cantik Cao Ying dari kursi klan Cao. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan samar. Dan Xuan ini memang cukup kuat. Meskipun dia masih sedikit kurang, dia dianggap cukup luar biasa jika dibandingkan dengan orang lain dengan usia yang sama. Napas kejutan berlanjut untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah itu, mata semua orang berkumpul ke sosok terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir bagi klan Ye. Jika nomor terakhir Xiao Yan gagal melampaui Bai Ying dan masuk 3 besar, kemungkinan klan Ye akan selesai. Kelompok Ye Zong juga dengan cemas memperhatikan Xiao Yan saat ini. Jika Xiao Yan gagal masuk 3 besar di bagian pertama, benar-benar tidak perlu melanjutkan tes berikutnya. Cao Ying sedikit mengangkat matanya. Matanya yang mempesona dan cantik menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin tahu apakah orang ini, yang memiliki reputasi, memiliki kemampuan untuk menyelamatkan klan Ye atau apakah dia hanya bertindak tenang. Xiao Yan perlahan menghirup nafas di bawah fokus semua mata yang hadir. Ekspresinya adalah kerang saat dia perlahan melangkah maju.
Setelah itu, tangannya dengan lembut menekan tablet batu. Semua tatapan hadir berkumpul di Xiaoyan, yang perlahan berjalan ke tablet batu. Pengujian beberapa orang sebelumnya mungkin menarik perhatian, tapi yang diantisipasi semua orang masih Xiaoyan. Ini karena dia mewakili klan Ye dengan mengikuti tes ini. Tes pertama ini akan menentukan nasib klan Ye mulai sekarang. Apakah mereka bisa tetap menjadi anggota dari 5 klan besar semuanya akan ditentukan oleh tes ini. Mata Cao Dan dengan kejam menatap punggung Xiaoyan. Sudut mulutnya berisi ejekan. Jika klan Ye ingin lulus tes ini, mereka harus masuk 3 besar di setiap segmen. Saat ini, 3 tempat pertama dari tes jiwa ini ditempati oleh Dan Xuan, Cao Xiu, dan Bai Ying. Tak satu pun dari ketiga pesaing itu adalah orang biasa. Cao Dan tidak percaya bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Kaki Xiaoyan berhenti di depan tablet batu di bawah fokus semua mata yang hadir. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh tablet batu itu. Tablet batu itu sedingin es. Seolah-olah dia menyentuh sepotong es. Ada sedikit rasa sakit yang menusuk dari tempat tangannya melakukan kontak dengan permukaannya. Perasaan semacam ini tampaknya menembus jauh ke dalam jiwanya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Xiaoyan, klan Ye harus masuk 3 besar jika ingin lulus ujian ini. Saat ini, yang berada di peringkat ketiga adalah Bai Ying. Nilai jiwanya telah mencapai 785. Hanya jika Anda melampaui dia, klan Ye akan memiliki kesempatan. Penatua Cheng menatap Xiaoyan dari samping jimat batu itu. Ekspresinya sedikit serius saat dia dengan lembut memberitahu Xiaoyan. Jika klan Ye gagal kali ini, kemungkinan kata-kata bagus yang dimasukkan atas nama mereka tidak akan bisa mencegah klan Ye tersingkir dari 5 klan besar. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik daripada siapapun bahwa dia saat ini mengendalikan nasib semua anggota klan Ye di tangannya. Kedua mata Xiaoyan tertutup. Seluruh sosoknya tampak langsung terdiam. Bahkan napasnya melemah. Keheningan menutupi bagian dalam aula. Tidak ada sedikit pun suara yang tidak biasa muncul. Seluruh aula tampaknya telah ditutupi oleh semacam atmosfer bertekanan samar. Keheningan semacam ini berlanjut sekitar setengah menit atau lebih. Tepat ketika semua orang di aula saling memandang, tekanan spiritual yang luar biasa besar dan kuat perlahan menyapu tubuh pemuda di depan tablet batu, seperti naga besar yang baru saja terbangun. Ledakan. Suara yang dalam dan teredam meletus di sekitar Xiaoyan. Pada saat yang sama, badai spiritual yang tak terlihat terbentuk di sekitar tubuhnya. Ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi ketika badai ini terbentuk. Saat badai ini muncul, Penatua Cheng, yang paling dekat dengan Xiaoyan tiba-tiba berubah ekspresi. Tubuhnya buru-buru mundur, dan matanya menatap tajam pada sosok buram di dalam ruang yang terdistorsi itu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat fenomena yang tidak biasa terjadi selama ujian nilai jiwa seseorang. Ketika Cao Ying mengikuti tes saat itu, dia juga telah menimbulkan fenomena yang tidak biasa. Namun, jika dibandingkan dengan Xiaoyan, sepertinya badai spiritualnya saat itu sedikit lebih kecil. Dan Xuan, Cao Xiu, Bai Ying, dan Qiu Ji di depan tablet batu juga mengalami perubahan ekspresi saat melihat perubahan tak terduga ini. Mereka buru-buru mundur 10 langkah. Pada saat yang sama, mata mereka terkejut saat mereka menatap sosok itu, terutama Bai Ying. Ekspresinya sangat terkejut. Tidak pernah dia mengira Xiaoyan mencapai tingkat yang mengejutkan seperti itu. Manik-manik giok berputar di tangan Cao Ying, sementara dia duduk di kursi klan Cao, tiba-tiba berhenti. Matanya yang dipenuhi godaan terfokus pada sosok buram di depan tablet batu itu. Wajahnya akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar salah menilai kali ini. Apalagi dia tidak menyangka pemuda bernama Xiaoyan ini menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya begitu dalam. Badai spiritual yang tak terlihat menimbulkan kegemparan di seluruh aula. Beberapa saat sebelum badai akhirnya melemah. Sekitar selusin detik kemudian, akhirnya benar-benar menghilang. Xiaoyan perlahan menarik tangan yang bersentuhan dengan tablet batu setelah badai spiritual tersebar. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke piring di tengah tablet batu pada saat yang sama seperti orang lain.
1395. Nomor merah darah tetap dipiring dengan cara yang mengejutkan. Jumlah itu menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Banyak mata tampaknya telah mengeras karena mereka tetap pada nomor tanpa bisa bergeser. Keheningan berlanjut di aula besar sesaat sebelum dipecahkan oleh banyak suara udara dingin yang dihirup. Banyak mata mengandung keterkejutan, yang sulit disembunyikan, saat mereka melihat bagian belakang sosok yang agak kurus di depan tablet batu. 1395. Jumlah ini lebih dari 300 poin lebih besar dari rekor yang telah ditetapkan Cao Ying saat itu. Ketika Cao Ying memecahkan rekor untuk pertama kalinya saat itu, dia telah dianugerahi gelar penyihir. Namun Xiao Yan saat ini telah memecahkan rekor yang dia tinggalkan. Selain itu, dia bahkan telah melemparkan rekor jauh di belakangnya. Hasil ini benar-benar mengejutkan. Mata Cao Ying juga terkejut saat melihat nomor merah darah. Matanya langsung mendarat di Xiao Yan dengan penuh minat. Dia tertawa lembut, menarik wilayah Central Pines ini memang memiliki banyak bakat tersembunyi. Saya belum pernah menemukan seseorang seperti ini di masa lalu. Sepertinya pil gathering akan sangat menarik kali ini. Cao Dan, yang berada di belakangnya, juga menatap tablet batu itu dengan tertegun. Dia baru pulih beberapa saat kemudian. Kecemburuan tak terhindarkan melintas di matanya ketika dia mendengar kekaguman dan penghargaan tinggi yang disarankan dalam nada Cao Ying. Dia jelas memahami karakter Cao Ying. Orang bisa menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang dilihat wanita yang sangat dingin ini dengan serius dengan tangan seseorang. Selain itu, dia jelas mengerti bahwa dia belum mencapai kualifikasi itu. Namun, Xiao Yan, yang telah diajaknya beberapa kali, telah mencapai tahap ini di depannya. Ini adalah pukulan yang menyebabkan dia merasa sangat mengerikan. Ye Zhong dan Xin Lan di kursi klan Ye, yang memiliki hati tegang, akhirnya menghela nafas lega pada saat ini. Keduanya tampaknya telah terbebas dari beban besar. Hasil yang diperoleh Xiao Yan terlalu mempesona. Itu bahkan telah mencapai semacam tahap seperti mimpi. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Xiao Yan. Pada saat yang sama, bagaimanapun, mereka tidak mengharapkan dia untuk memecahkan rekor yang dibuat oleh penyihir dari klan Cao pada tes pertama. Klan Ye diselamatkan. Tangan Ye Zhong yang bersemangat sedikit gemetar. Berbagai kekhawatirannya selama periode waktu ini telah benar-benar hilang pada saat ini. Dia percaya bahwa dengan kemampuan luar biasa Xiao Yan, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan untuk mendapatkan setidaknya tempat ketiga di dua bagian yang tersisa. Penatua Cheng di sisi tablet batu terkejut saat dia melihat nomor merah darah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk. Setelah itu, matanya menatap Xiao Yan menjadi sangat panas. 1395, orang lain mungkin tidak yakin tentang apa yang diwakili oleh angka ini, tetapi ia memahaminya dengan jelas. Ini mewakili bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan telah mencapai tingkat kelas 7 yang tinggi. Selain itu, hal yang paling berharga dari semuanya adalah usia Xiao Yan. Dengan mampu mencapai tingkat kelas tinggi tingkat 7 pada usia seperti itu, kemungkinan hanya Cao Ying di antara generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya. Dengan kata lain, Menara Pil telah menemukan jenius seperti iblis lain setelah Cao Ying. Tentu saja, Penatua Cheng tentu saja tidak akan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar bisa berdiri bahu-membahu dengan Cao Ying. Bagaimanapun, rekor itu adalah sesuatu yang Cao Ying ciptakan 2 hingga 3 tahun yang lalu. Hari ini, kemungkinan dia sudah mencapai tingkat yang lebih menakutkan. Usia Xiao Yan mirip dengan miliknya. Jika seseorang benar-benar membandingkannya, kemungkinan Cao Ying sedikit lebih baik. Ini memang kasus berdasarkan akal sehat. Namun, bagaimana dia tahu bahwa nomor saat ini bukanlah kekuatan penuh Xiao Yan? Seseorang harus selalu menahan diri dalam segala hal yang dilakukannya, tinggalkan diri sendiri dengan ruang untuk membentuk taktik. Xiao Yan sudah terbiasa melakukan ini. Selain itu, menciptakan hasil ini juga sesuatu yang berada di luar dugaan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak mengantisipasinya, dia bisa mengerti mengapa nilai jiwanya setinggi ini. Ini terkait dengan aura spiritual di dalam jiwanya. Meskipun aura spiritual tidak memiliki kekuatan besar Douqi, tampaknya mampu menyebabkan nilai jiwa seseorang meningkat.
Jika satu alkemis memiliki aura spiritual dan yang lainnya tidak, hasil tes pasti akan sangat berbeda bahkan jika mereka memiliki tingkat yang sama. Xiao Yan diam-diam menekan badai spiritual saat muncul sebelumnya dan mencegah kekuatan spiritualnya benar-benar meletus. Pada akhirnya, dia percaya bahwa menahan sesuatu akan memberinya jaminan keamanan terbesar. Haha, lumayan. Penatua Cheng membelai janggutnya dan tertawa. Dari kelihatannya, tampil sangat bersemangat. Jika dia melaporkan masalah ini ke atas, kemungkinan akan menimbulkan keributan yang cukup besar. Tes jiwa akan berakhir di sini. Orang yang menduduki peringkat pertama secara alami adalah Xiao Yan, yang mewakili klan Ye. Selain itu, saya juga akan mengucapkan selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor. Kemungkinan rekornya ini tidak akan rusak dalam ujian apapun untuk jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Semua orang di aula diam-diam tertawa pahit saat mendengar suara penatua Cheng. Klan Ye ini memang seperti cacing setinggi 100 kaki yang menolak untuk melengkung. Bahkan dalam situasi hidup dan mati, mereka dapat menemukan penolong yang menakutkan. Dari kinerja Xiao Yan, kemungkinan tidak akan menjadi masalah bagi Xiao Yan untuk masuk 3 besar dalam 2 tes berikutnya. Selama mereka lulus ujian ini, klan Ye sekali lagi akan memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, akan menjadi 2 bagian terakhir dari tes. Setelah 2 bagian ini selesai, hasil akhir untuk 5 tes klan hebat musim ini akan muncul. Penatua Cheng tersenyum pada Xiao Yan. Senyumnya dipenuhi dengan kesungguhan dan keramahan tambahan. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih hangat jika dibandingkan dengan dirinya yang acuh tak acuh sebelumnya. Xiao Yan juga tersenyum menanggapi keramahan penatua Cheng. Dia mundur 2 langkah, hanya untuk merasakan tatapan yang menyebabkan jiwanya merasa sedikit takut. Dia menoleh, dan matanya bertabrakan dengan wanita berpakaian hitam di kursi pemimpin klan Chao. Sudut mulut Cao Ying terangkat menjadi lengkungan kecil yang dipenuhi godaan saat melihat Xiao Yan menembak matanya. Aura menyihir menyebar kemana-mana, menyebabkan dia tampak seperti roh iblis cantik yang telah turun ke alam fana. Kehati-hatian diam-diam muncul di dalam hati Xiao Yan dalam menghadapi godaan setan yang tak kenal takut dari roh iblis ini. Wanita ini bukanlah seseorang yang bisa dia sentuh secara acak. Tes selanjutnya disebut kontrol spiritual. Penatua Cheng tersenyum ketika dia melihat para kandidat. Setelah itu, dia mengeluarkan manik-manik logam hitam gelap dari cincin penyimpanannya. Permukaan manik-manik logam itu sangat halus. Apalagi tidak mengandung kilau sedikit pun. Warna hitam pekat memberinya semacam beban. Ini adalah manik-manik yang telah terbentuk dari logam spiritual. Ini disebut manik-manik penguji jiwa. Jika benda ini dipegang oleh tangan, itu akan tampak sangat ringan. Namun, itu akan tampak sangat berat bagi jiwa seseorang. Ketika tes kontrol spiritual ini dimulai, banyak dari manik-manik pengujian jiwa ini akan berserakan dari langit-langit. Anda diminta untuk tidak menggunakan douki. Sebaliknya, Anda akan menggunakan kekuatan spiritual Anda sendiri untuk mendukung mereka. Orang yang mengambil manik-manik pengujian jiwa paling banyak akan berada di segmen teratas tes ini. Peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah manik-manik yang diterima. Penatua Cheng melirik Cao Ying ketika dia berbicara sampai saat ini. Setelah itu, matanya beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, catatan ujian kontrol spiritual seseorang ini juga ditetapkan oleh Cao Ying. Saat itu, dia telah mengambil 89 manik-manik. Rekor ini belum dipecahkan bahkan sampai sekarang. Banyak mata dari sekitar aula segera berkumpul di Xiao Yan saat mereka mendengar kata-kata penatua Cheng. Mereka benar-benar ingin tahu apakah anak muda bernama Xiao Yan ini akan mampu memecahkan semua rekor yang ditinggalkan oleh Cao Ying saat itu. Orang-orang ini benar-benar melebih-lebihkan orang ini. Sebelumnya, pasti keberuntungannya yang memungkinkan dia mendapatkan hasil seperti itu. Sudut mulut Cao dan bergetar saat dia mendengus dingin. Cao Ying meliriknya dan dengan santai berkata, Xiao Yan ini memang seseorang dengan kemampuan, dan dia tidak mengandalkan keberuntungan. Saya benar-benar ingin melihat hasil seperti apa yang akan dia dapatkan selama tes kontrol spiritual ini. Besarnya nilai jiwa mewakili apakah kekuatan spiritual seorang alkemis kuat.
Namun, seorang alkemis sejati tidak hanya melihat kekuatan jiwa mereka. Jika seseorang ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, seseorang akan membutuhkan kontrol yang sangat gesit dan tinggi atas kekuatan spiritual mereka. Kalau tidak, itu akan berakhir mirip dengan menggunakan palu besar untuk menghancurkan telur. Ada banyak kekuatan, tetapi telur itu juga akan berubah menjadi berkeping-keping. Hanya seseorang dengan kekuatan spiritual yang kuat dan sangat akrab dengan kontrol spiritualnya yang benar-benar bisa disebut seorang alkemis. Bagaimana? Apakah kamu siap? Penatua Cheng tersenyum pada kelompok Xiao Yan dan bertanya. Kelompok itu perlahan mengangguk setelah mendengar pertanyaannya. Kekuatan spiritual mereka perlahan menggelegak dari tempat di antara alis mereka, siap meletus kapan saja. Pertama-tama saya akan mengingatkan semua orang. Jangan memiliki harapan untuk sepenuhnya menerima semuanya sekaligus. Menyebarkan kekuatan spiritual Anda adalah tindakan yang sangat bodoh dalam ujian semacam ini. Penatua Cheng dengan serius mengingatkan. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat menjauh. Pada saat yang sama, lubang hitam gelap yang padat terungkap di langit-langit. Sesaat kemudian, manik-manik logam hitam gelap mengalir turun dari langit-langit seperti badai. Kelompok Xiao Yan mulai secara refleks menghindari mereka saat mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang turun seperti badai. Setelah itu, mereka menjaga jarak satu sama lain sementara sebuah pikiran melewati hati mereka. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat mengalir keluar dari antara alis mereka. Karena pengingat penatua Cheng sebelumnya, Xiao Yan tidak menyebarkan kekuatan spiritualnya ke dalam bentuk jaring. Sebagai gantinya, dia mengumpulkannya menjadi tangan tak terlihat yang meraih manik-manik pengujian jiwa hitam gelap yang padat dengan kecepatan seperti kilat. Tentu saja, mungkin menggunakan kata lebih tepat karena tangan besar yang tak terlihat itu tidak meraihnya secara acak. Sebaliknya, ia menemukan targetnya sebelum dua jari tak terlihat dengan cepat bergegas keluar. Setelah itu, manik-manik itu akan terus dijepit di antara dua jari spiritual. Ini memang sangat berat. Xiao Yan menggigil di dalam hatinya saat merasakan berat ini. Matanya dengan cepat menyapu, hanya untuk melihat Bai Ying dan Qiu Ju menghindari manik-manik pengujian jiwa yang dihancurkan dengan cara yang agak menyedihkan. Kekuatan spiritual yang tersebar di atas kepala mereka tidak memperlambat manik-manik pengujian jiwa bahkan sedikit. Sebaliknya, manik-manik menembus melalui kekuatan spiritual mereka. Jelas, ini karena kekuatan spiritual mereka terlalu tersebar. Selain dua orang ini, situasi Cao Xiu dan Dan Xuan secara signifikan lebih baik. Meskipun mereka tampak berputar-putar karena ini adalah pertama kalinya mereka dengan cepat beradaptasi dengan tantangan. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual mereka bersama-sama. Setelah itu, mereka tidak bertindak ragu saat mereka menerima manik-manik pengujian jiwa yang jatuh dari langit satu persatu. Setelah Xiao Yan menerima manik-manik pengujian jiwa pertama, dia jelas tampak jauh lebih tenang. Dia juga memahami berat dan keunikan manik pengujian jiwa ini. Segera, sebuah pikiran melintas di hatinya. Tangan spiritual yang besar melesat keluar, membawa suara angin kencang yang rendah dan dalam. Satu persatu, manik-manik pengujian jiwa hitam gelap terus diraih oleh tangannya sebelum mereka dengan lembut tergantung di sampingnya. 1 manik, 2 manik, 3 manik, 4 manik. Semua mata di dalam aula menjadi cemas saat mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang terus ditambahkan ke lingkaran manik-manik berwarna hitam di sekitar tubuh Xiao Yan. Banyak tatapan di dalam aula besar menjadi cemas saat mereka diam-diam menghitung jumlah manik-manik pengujian jiwa di dalam hati mereka. 43, 44. Sementara manik-manik pengujian jiwa terus ditambahkan ke daerah sekitar Xiao Yan, Qiu Qi dan Bai Ying tidak punya pilihan selain menarik diri karena jiwa mereka tidak mampu menahan beban berat. Ketika mereka mundur, total 31 dan 43 manik-manik pengujian jiwa tetap ditangguhkan di depan mereka. Cao Xiu juga mundur tanpa daya segera setelah Qiu Qi dan Bai Ying melakukannya. Ada 56 manik-manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Hanya Xiao Yan dan Dan Xuan yang masih bertahan setelah Cao Xiu mundur. Namun, ekspresi Dan Xuan berangsur-angsur menjadi sedikit merah saat manik-manik pengujian jiwa terus turun. Napasnya juga diam-diam menjadi lebih intens.
Setelah bertahan selama beberapa menit, Dan Xuan akhirnya menghembuskan napas untuk waktu yang lama. Dia melirik manik-manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Ada 66 dari mereka. Boom! Nafas dihembuskan dari mulutnya. Dan Xuan juga merasakan bahwa dia telah melepaskan kekuatan spiritualnya hingga batasnya. Pada saat ini, setiap manik-manik pengujian jiwa tambahan akan menjadi jerami terakhir yang akan menyebabkan unta runtuh. Hati Dan Xuan rileks dan kekuatan spiritualnya tersebar. Manik-manik pengujian jiwa yang mengambang di depannya tampaknya segera kehilangan dukungan mereka saat mereka mengeluarkan suara benturan yang jelas saat jatuh satu persatu ke tanah. Xiao Yan tersenyum saat Dan Xuan secara otomatis mengaku kalah. Dia berhenti terus menangkap manik-manik pengujian jiwa. Jarinya dengan lembut mengusap banyak manik-manik pengujian jiwa di depannya. Setelah itu, manik-manik pengujian jiwa mulai berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi, memancarkan angin liar yang bersiul. 93, terima kasih telah bersikap mudah padaku. Xiao Yan menekan jarinya dengan lembut dan manik-manik yang berputar perlahan berhenti. Dia menjentikan jarinya dan banyak manik-manik pengujian jiwa jatuh. Segera, dia menangkupkan tangannya ke Dan Xuan dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berterima kasih kepada mereka. Dan Xuan dan pesaing lainnya hanya bisa tertawa pahit di hadapan senyum Xiao Yan. Dari sikap santai Xiao Yan, jelas bahwa dia belum menggunakan semua kekuatannya. Meskipun ini masalahnya, hasil yang dia peroleh telah memecahkan rekor yang dibuat oleh Cao Ying. Wajah Bai Ying berwarna hijau. Namun, dia tidak lagi berani mengucapkan kata-kata mengejek. Kinerja Xiao Yan selama 2 putaran tes telah membuatnya mengerti dengan jelas bahwa kekuatan Xiao Yan memang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan dengan. Tepuk tangan. Setelah manik-manik pengujian jiwa di sekitar Xiao Yan jatuh ke tanah, tepuk tangan meriah segera terdengar di dalam aula besar. Penampilan Xiao Yan selama 2 putaran ini membuat semua orang tahu bahwa klan Ye telah diselamatkan. Sudut mulut Cao Ying terangkat di tengah tepuk tangan ini. Matanya yang cantik mengamati punggung yang agak kurus itu. Panas berapi-api samar hadir di matanya. Selama bertahun-tahun, gadis kecil dari klan Dan Chen adalah satu-satunya orang yang dia anggap serius sebagai lawan di antara para alkemis dari generasinya. Sekarang, mungkin ada orang muda tambahan bernama Xiao Yan. Penatua Cheng tersenyum saat melihat Xiao Yan. Ada ekspresi puas yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. 93 manik-manik, 4 manik-manik lebih banyak dari jumlah yang diambil Cao Ying saat itu. Selain itu, dari penampilan santai Xiao Yan, jelas bahwa dia telah melakukannya dengan santai dan belum berusaha keras. Lumayan. Penatua Cheng terus mengucapkan tidak buruk. Ketika seseorang mencapai tingkat ini, seseorang akan kurang peduli tentang kekuasaan atau apapun. Dia suka melihat semakin banyak orang muda yang luar biasa muncul di dalam Menara Pil karena hanya melalui anggota generasi muda keaktifan dan potensi Menara Pil dijamin. Xiao Yan masih tetap menjadi yang pertama di segmen kedua ini. Dan Xuan berada di urutan kedua sementara Cao Xiu ketiga. Ye Zong dan Xin Lan dari kursi klan Ye mengungkapkan senyum yang lebih padat di wajah mereka ketika mereka mendengar pengumuman Penatua Cheng dari arena. Kinerja Xiao Yan benar-benar melebihi harapan mereka sejak awal. Dalam tes 5 klan besar ini, Xiao Yan benar-benar membiarkan mereka tahu apa yang disebut dominasi. Penatua Cheng di arena membelai janggutnya dan berbicara sambil tersenyum, kekuatan spiritual adalah dasar dari seorang alkemis. Namun, ujian kita ini hanya bermaksud untuk menguji jiwa seseorang, tetapi juga mengharuskan seseorang untuk menampilkan serangan spiritual. Bagaimanapun, ini adalah salah satu metode menyerang yang cukup bagus dari seorang alkemis. Tes akhir sangat sederhana. Kalian berlima akan memasuki lingkaran ini dan menggunakan kekuatan spiritual kalian untuk bertarung satu sama lain. Orang terakhir yang tersisa di lingkaran adalah pemenangnya. Penatua Cheng menunjuk lingkaran merah setinggi 100 kaki saat dia menyatakan sambil tersenyum. Mereka berlima mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mereka baru saja akan memasuki lingkaran ketika tawa indah tiba-tiba terdengar di dalam aula. Penatua Cheng. Klan Cao ingin menempatkan pengganti di tengah jalan.
Bolehkah saya tahu jika kita diizinkan melakukannya? Semua tatapan di dalam aula besar berbalik dan akhirnya berhenti di lekuk tubuh Cao Ying yang memikat. Lekuk tubuhnya terlihat jelas saat dia meletakkan tangannya di atas meja dan menyandarkan tubuhnya yang indah ke depan. Penatua Cheng terkejut. Dia mulai sedikit mengerutkan kening. Haha, Penatua Cheng. Menurut aturan, klan yang memenangkan kompetisi terakhir berhak atas satu pengganti. Tenang, saya tidak akan mencoba sesuatu yang lucu. Hanya saja tangan saya gatal dan ingin mencobanya. Selain itu, Anda juga dapat memperlakukannya seolah-olah klan Cao telah menyerah, sehingga Anda dapat melenyapkan klan Cao. Itu tidak akan mempengaruhi hasil tes. Bagaimana menurutmu? Cao Ying meringkuk mulutnya menjadi sedikit senyum. Pertanyaan lembutnya jelas diarahkan pada Xiao Yan.